Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini akan saya tampilkan tutorial tentang pembelajaran materi integral. Jadi bagian terakhir dari matematika kelas 11 IPA adalah integral. Ini tolong diikuti video ini, simak baik-baik supaya kalian paham bagaimana mengintegralkan suatu fungsi. Oke, konsepnya dulu. Yang pertama adalah, lihat, misalkan diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan setengah x kuadrat. Maka kita sudah belajar bagaimana kalau ini diturunkan. Akan menjadi f aksen x sama dengan x. Ini jadi duanya ini keluar turun sini. Maka 2 kali setengah menjadi 1. Jadi 1. Ya. Selanjutnya, kalau ada f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3. Maka turunannya akan menjadi x kuadrat. Karena ini 3, turun jadi pengali, gitu ya. Maka sepertiga kali 3 sama dengan 1. Begitupun seterusnya. Kalau ada seperempat x pangkat 4, maka turunannya menjadi x pangkat 3. Sekarang kalau saya balik, coba lihat polanya ini. Lihat polanya. Jadi kalau pangkatnya 2 menjadi 1, kalau pangkatnya 3 menjadi 2, kalau pangkatnya 4 menjadi 3. Nah, ini 2, ini 2, ini 3, 3, ini 4, ini 4. Maka kalau ada pertanyaan, dan seterusnya ya, dan seterusnya ya, pola, ini berpola. Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada f aksen x sama dengan x pangkat n, ini kira-kira berasal dari fungsi apa? Nah, maka udah bisa dilihat polanya. Lihat ini, kalau ini 1, berarti ini 2. Kalau 2, ini 3. Kalau 3, ini 4. Maka kalau x pangkat n, itu sumbernya adalah dari seperti ini. Seperti ini. Bisa diterima polanya? Oke, lanjut. Sekarang, berarti kalau f(x) sama dengan setengah x kuadrat, maka turunannya, ini d, diferensial, itu adalah df per dx. Nah, seperti ini. Simbol ini sudah kita kenalkan kemarin, waktu pelajaran diferensial, itu sama dengan x. Dengan demikian, kalau ada df per dx-nya itu adalah x, bagaimana mencari fungsi asalnya? Ini fungsi asalnya. Kalau fungsi asal mencari turunan pakai diferensial, maka kalau ada turunan mencari fungsi asal, itu pakai yang namanya integral. Maka integral biasanya disebut juga sebagai anti turunan. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau ada fungsi lalu diturunkan memakai diferensial. Tapi kalau ada turunan dicari fungsi asalnya memakai integral. Oke, lanjut. Sekarang, kalau df per dx sama dengan x, ini turunan, ya, maka df sama dengan x kali dx. Ini udah logis, aljabar logis. Nah, df akan dicari f-nya, itu berarti pakai anti turunan. Berarti harus diintegralkan. Jadi df menjadi f, berarti anti turunan dari d-nya ini, yaitu integral. Nah, simbol begini harus mulai paham. Kenapa kok ada selalu dx? Dari sini ceritanya. Berubah menjadi sini. Baru menjadi begini. Ya, bisa diterima ya? Oke. Nah, maka kalau ada fx sama dengan setengah x kuadrat ini tadi. Jadi, integral dari x dx berarti setengah x kuadrat. Tapi ini belum selesai. Ntar lagi ada jabarannya. Lihat baik-baik. Lihat. Kalau ada fx sama dengan setengah x kuadrat, turunannya kita tahu tadi adalah x.
Kalau ada setengah X kuadrat ditambah 4, turunannya juga X. Kalau ada fx dikurangi 18 atau dikurangi 1000 atau ditambah 600, turunannya juga X. Dengan demikian kita tahu bahwasanya kalau ada turunan suatu fungsi itu X, maka mencari fungsi asalnya adalah f. X sama dengan setengah X kuadrat ditambah suatu bilangan. Bilangan ini kita sebut konstanta dan disimbolkan dengan C. Artinya C ini bebas bilangan real yang menyebabkan turunan itu tetap turunannya adalah X. Gitu ya. Maka setiap hasil integral adalah selalu ada nilai C-nya di sini, konstantanya. Sampai bagaimana mencari C-nya? Nanti ada parameter-parameter tertentu yang menyebabkan C itu bisa dicari. Nanti menyusul ya pertemuan kedua. Selanjutnya, maka hukum yang dapat kita ambil untuk rumus integral adalah kalau ada df per dx sama dengan x, maka df sama dengan x dx. Maka untuk mencari f berarti integral dari x dx. Hasilnya adalah ada konstanta seperti ini. Nah, mulai dibiasakan, maka biasanya kalau di perguruan tinggi pengerja soal seperti ini tanpa C dianggap salah. Nah, maka setelah ini juga kalau mengerjakan soal integral tanpa C berarti dianggap salah. Oke. Lanjut. Maka dari sini kita bisa formulasikan kalau ada df per dx sama dengan x pangkat n, maka fx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ditambah c. Ya, maka kalau ada yang begini, maka hasilnya langsung seperti ini. Nah, ini. Sudah mulai diingat ya? Oke. Ada 10 contoh yang saya berikan untuk bisa paham tingkat awal pengintegralan fungsi. Maka tolong simak baik-baik 10 contoh ini. Ini ada syarat n tidak boleh min 1. Kenapa kalau n-nya min 1? Maka ini tidak bermakna. Maka ahli matematika nanti akan membuat formula sendiri untuk kalau integral dari 1 per x. Nah, dx. Tidak bisa memakai rumus ini. Tidak bisa memakai rumus ini. Ya, karena n-nya adalah min 1. Ini n-nya min 1. Nggak bisa pakai rumus ini ya. Oke, itu perlu diingat. Ada 10 contoh. Oke, contoh pertama. Ya, contoh pertama. Bagaimanakah kira-kira mencari hasil sebuah integral seperti ini? Maka seperti yang kita ketahui rumusnya tadi, berarti ini sama dengan 1 per 9 tambah 1, selalu tambah 1, pangkatnya ditambah 1. Maka bentuk sederhananya adalah seperti ini. Bagaimana? Mudah? Lanjut, contoh 2. Ada 10 contoh. Ya. Contoh 2. Misalkan fungsinya adalah seperti ini. 4 dx. Ini hanya konstan. Tapi sebenarnya konstan ini mengandung x yang pangkat 0. Nah ini. X pangkat 0 adalah 1. Maka 4 ya identik aja dengan 4 kali x pangkat 0. Maka mengintegralkan begini sesuai rumus adalah seperti ini. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Maka seperti ini hasilnya. Maka integral 4 dx ya 4x tambah c. Jadi seperti ini. Ya, oke. Mudah? Masih mudah ya. Contoh 3. Contoh 3. Nah, sebelum contoh 3, ada sebuah klausul. Integral suatu konstanta fungsi. Jadi fungsi mempunyai koefisien. Maka koefisien ini bisa keluar dari integral duluan. Baru mengintegralkan fungsi itu. Ini hukumnya. Diingat-ingat. Maka contoh
3 akan kita gunakan koefisien. Nah, misalkan begini. Nah, mulai. Bentuk seperti ini harus kita sederhanakan menjadi begini. Supaya sesuai dengan rumus kita tadi bahwa saya integral X pangkat N. Gitu ya. Nah, kalau sudah begini berarti kita bisa menggunakan 2 kali 1 per min 2 ini ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Kalau dikalikan berarti kalau dioperasikan jadi seperti ini min 1, ini min 1. Saya pakai C kecil. Saya pakai C kecil. Karena ini belum konstanta hasil akhir. Oke. 1 dibagi min 1 adalah min 1. X pangkat min 1 itu seper X. Kalau dikalikan 2, nah ini. Di sana ada 2C. Maka bentuk sederhana menjadi begini. Oke. Maka ini bisa menjadi begini. Nah, jadi di sini adalah ini adalah min 2 gitu ya per X ditambah 2C kecil. 2C kecil. 2C kecil. Maka 2C kecil 2 kali konstanta itu adalah konstanta yang lain. Nah, maka biasanya orang men-shortcut kalau integral 2 per X kuadrat langsung sini. Gitu, langsung sini. Ya, nah nanti kita berlatih terus ya. Lanjut, contoh 4. Nah, kalau soalnya begini. Maka tetap kita harus mengubah menjadi X pangkat N. Gitu ya. Maka soalan ini harus kita ubah menjadi begini. Maka mengintegralkannya ya pakai hukum integral tadi. Berarti setengah tambah 1. Gitu ya. Ini setengah tambah 1. Maka hasilnya adalah menjadi gini. Setengah tambah 1 harus cepat. Ini pelajaran SD, 3/2. Oke. Pakai C kecil masih. Maka selanjutnya adalah 1 dibagi 3/2. Itu adalah 2/3. SD nih, SD ya, SD. Maka kemudian 2 ini kita distribusikan, kita kalikan ke sono. Menjadi seperti ini. Beberapa angkatan sebelumnya adalah bingung tentang ini, kok jadi begini? Nah, angkatan ini tentu tidak boleh bingung juga. 3/2 itu adalah 1/2. Nah, 1/2 berarti X pangkat 1, ini X pangkat 1, nah, ini X pangkat setengah. Gitu ya. Ini pangkat setengah. Maka, kenapa kok harus diubah begini? Biasanya pilihan-pilihan di UTBK macam-macam. Bentuknya seperti ini semua pilihan. Bentuknya seperti ini pilihan. Maka kemahiran untuk mengubah pangkat seperti ini menjadi begini harus sudah mulai terlatih. Ya. Oke. Nah, mulai. Contoh 5. Kalau begini soalnya. Nah, kan. Sama. Tetap harus kita ubah menjadi X pangkat N. Berarti kita ubah menjadi begini. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini. Kita coba. Ringkas lagi. Langsung kita pakai C besar. Karena toh tujuannya C besar. Maka 3 kita kalikan pecahan 1 per tadi. Ini 3. Min setengah tambah 1. Ini min setengah tambah 1. Hasilnya tentu tahu. Min setengah tambah 1 adalah setengah. Setengah. Ini setengah. Maka diubah. 3 dibagi setengah. SD banget. Adalah 6. X pangkat setengah adalah akar X. Nah, selesai. Oke, baru separuh perjalanan. Sekarang contoh 6. Contoh 6. Kalau di tingkatan mahir, rumus pengintegralan kita bisa loncati. Katakanlah begini. Integral X pangkat 4. Kita bisa langsung. Karena kita sudah mahir seperti ini. Tidak harus ini 4 ditambah 1. Terus menerus seperti itu, enggak.
Goalnya adalah seperti ini. Ini 5, ini 4 tambah 1. Oh, itu lama. Ya, goalnya seperti ini. Misalkan nih, soalnya. Ayo, cepat, berapa kira-kira? Ya, 7/6 X pangkat 6 tambah C. Kalau begini, ya, berarti 1/9 X pangkat 3 tambah C. Kalau begini soalnya, cepat. Oh, berarti 2X tambah C. Dan seterusnya. Harus mulai lancar. 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 Sulit juga menulis begini ya. Nah, lancar. Harus lancar ya. Oke, contoh 7. Kalau ada soal seperti ini. Nah, mulai. Maka ada hukum dalam pengintegralan, kita bisa mengintegralkan masing-masing suku. Jadi integralnya dipisah ke satu-satu hal ini. Nah, tentu masing-masing kena kali dx. Maka akan menjadi begini. Nah, jadi terdistribusi ke dalam masing-masing suku. Nah, kalau sudah demikian, kemudian kita sudah bisa mengintegralkan secara langsung nih. Hasilnya adalah ini. Katakanlah konstantannya ada C1. Kita integralkan nih. Seperti ini. Katakanlah ini C2. Kita integralkan nih. Seperti ini. Katakanlah konstantannya C3. Maka kalau kita gabungkan, itu adalah berarti 2/3 X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat ditambah 5X. Terakhirnya adalah konstanta 1 tambah konstanta 2 tambah konstanta 3. Konstanta tambah konstanta tambah konstanta, hasilnya konstanta yang lain. Maka hasilnya akan seperti ini. Ada konstanta lain yang mewakili konstanta 1 dikurang konstanta 2 ditambah konstanta 3. Maka biasanya orang mengintegralkan seperti ini langsung jump ke sini. Oh, ini adalah 2/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Seperti itu. Ya, kurang 3 lagi. Contoh 8. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Kalau di turunan, kita bisa memisalkan O, ini kita bisa memisalkan V. Tapi kalau di integral, sifatnya harus tunggal X pangkat N dalam bentuk suku. Karena kalau suku, sebelumnya tadi kita sudah bisa mengetahui. Kalau suku tadi seperti ini. Maka kalau soalan seperti ini, maka tidak tidak mau, kita harus mengalihkan X kuadrat ke dalam kurung ini. Masing-masing. Ke dalam kurung ini. Akan menjadi seperti ini. Baru bisa menggunakan konsep integral X pangkat N. Ini integralnya langsung yuk. Berarti 3/3 tambah 1. Berarti 4. Berarti 3/4 X pangkat 4. Ini 1. 1/1 tambah 1. 2. Pangkat 2 tambah C. Nah, seperti itu. Harus diubah menjadi tunggal begini. Termasuk contoh 9. Seperti ini. Maka harus tetap dijadikan tunggal. X pangkat 3 dibagi 2X. Maka 1/2 X pangkat 2. Seterusnya akan seperti ini. Lihat. Jadi, X pangkat 3 dibagi 2X menjadi begini. Min 2X kuadrat dibagi 2X. Itu sini. Min 4X dibagi 2X adalah ini. Nah, kalau sudah bentuknya begini, kita bisa mengintegralkan langsung seperti ini. Ini adalah 3, berarti integralnya adalah 3 tambah 1, 4, 4 kali 2, 8. 3 tambah 1, 4. Ini setengah X kuadrat dikurangi 2X tambah C.
Seperti itu. Terakhir. Nah, ini sering muncul di beberapa tes model-model seperti ini. Maka sama, kita sederhanakan dulu menjadi suku-suku yang tunggal. Nah, maka ini akan menjadi, oh ya ini, akar X ini adalah X pangkat setengah. Ya kan ya? Maka 3X kuadrat dibagi X pangkat setengah ya menjadi 3X pangkat 3 per 2. 4 dibagi X pangkat setengah ya, ini, pangkat min setengah. Nah, kalau sudah gini, gunakan hukum pengintegralan. Lihat, 3 per 2 ditambah 1. 1 itu 2 per 2. Tambah 2 per 2. Tambah 2, tambah, sulit ya, 2 per 2. Berarti 5 per 2. Ah, ini kan 1 per 5 per 2. 1, ini kan berasal dari 1 per 5 per 2. Berarti 2 per 5. Sama juga ini, min setengah tambah 1. Oke, tambah 1. Menjadi setengah. Nih, yang ini, 1 dibagi 1 per 2. Berarti 2 per 1. Nah, seperti itu. Maka bentuk sederhananya adalah menjadi, ini adalah 6 per 5. 5 per 2 itu adalah 2 setengah. X pangkat 2 setengah berarti X pangkat 2 kali X pangkat setengah. X pangkat setengah itu akar X. Ini min 8 sudah jelas. X pangkat setengah akar X ditambah X. Ya, demikian tutorial ini. Silahkan diulang-ulang. Setelah itu paham, coba kerjakan tugasnya. Ya, oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar, selamat memahami bagaimana mengintegralkan suatu fungsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.